Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang SMA Negeri 1 Paransalam, di mana dalam suatu sekolah itu ada beberapa bidang, di mana strukturnya kan ada kepala sekolah, kemudian ada wakasek bidang kurikulum, ada wakasek bidang kesiswaan, ada wakasek bidang sarana prasarana, kemudian juga ada bidang humas dan bagian tata usaha. Kita satu-satu permasalahan yang ada di sekolah. Di bidang kurikulum di sekolah itu yang utama adalah kegiatan belajar mengajar, ya. Kegiatan belajar mengajar di sekolah ada 4 kategori guru. Yang pertama adalah guru PNS yang mengajarnya 24 jam lebih, ya. Ada yang sampai maksimal 40 jam. Yang kedua adalah P3K. Nah, yang P3K ini juga ada yang ngajar minimal 24 jam, maksimalnya 40 jam. Dan yang ketiga adalah guru non PNS tetapi dapat gaji dari provinsi, dari NCR, dari APPD Jabar. Kemudian yang ketiga adalah guru non PNS atau honorer yang anggarannya dari BPD yang 24 jam lebih atau sampai 40 jam bisa. Kemudian kami, karena ini untuk meningkatkan kehadiran guru di sekolah dan efektivitas belajar mengajar terhadap siswa, untuk semua PNS dan P3K wajib melaksanakan tugas selama 5 hari kerja, masuk jam 7 dan pulang jam 16. Ini juga kan harus absensi di IMO. Kemudian yang kedua, untuk yang non PNS yang NCR provinsi itu kan 24 jam ke atas rata-rata, mereka juga sama, masuk jam 7, keluar jam 16. Nah, yang ketiga ini, yang PNS yang non PNS tetapi kurang dari 24 jam, misalnya ngajar 16 jam, kita berikan kebijakan di sini dia maksimal ngajarnya 3 hari atau ditambah menjadi guru piket, ya, menjadi guru piket. Itulah untuk di KBM. Kita menggunakan sekarang kurikulum untuk kelas 10-nya, kurikulum mereka berubah. Nah, udah pelaksanaan, kita sekarang lagi pelaksanaan project, ya, penguatan profil pelajar Pancasila sampai tanggal 10 September 2022. Yang kedua, bidang siswaan. Siswaan itu identik dengan penegakan kedisiplinan. Ini dengan bimbingan konseling, dengan bimbingan karir, dengan BK. Kehadiran siswa di SMA itu, karena kita letak geografisnya juga cukup jauh, ada yang jalan kaki, pakai motor dan sebagainya. Nah, ini untuk mengantisipasi itu, maka tiap pagi guru piket, kemudian security, kemudian wakasek bidang kesiswaan berserta dan guru bergantian dengan wakasek yang lain menyambut siswa tepat pada pukul 7, kemudian 7:10 anak melaksanakan sholat duha. Dan ini alhamdulillah 100% muslim, jadi anak seluruhnya yang tidak berhalangan melaksanakan sholat duha. Nah, antisipasi untuk tidak hadir siswa ke sekolah, maka sesuai dengan komitmen dengan orang tua, apabila lebih dari 30 menit maka tidak masuk ke sekolah, tapi dengan diantar oleh orang tuanya. Nah, ini sangat efektif sekali. Jadi pulang dia ke rumahnya atau kita telepon orang tuanya dan harus hadir dengan orang tuanya atau dengan walinya. Efektif sekali ini, jadi kehadiran siswa cukup bagus. Kemudian bagi yang sakit, izin malahan alpa, tidak ada keterangan, maka kalau lebih dari 3 hari kita home visit dengan wali kelas rumahnya masing-masing. Kemudian untuk bidang sarana SMA Paransalam tahun pelajaran 2002-2003 ini kita menerima cukup spektakuler ini. 10 kelas yang daftar, yang diterimanya 8 kelas.
Kenapa tidak diterima semua? Karena tidak ada kelasnya. Itu solusinya adalah kita menggunakan semua laboratorium, ruang lab semuanya dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. Mudah-mudahan ini hanya 1 tahun pelajaran saja. Tahun depan kita dapat bantuan lagi untuk ruang kelas karena belum ada ruang kelasnya. Kemudian kita juga ketika belajar listriknya mati, kemudian tidak kuat ya, karena memang ini tidak terlalu banyak. Kita ditambah daya saja dari 4.000 menjadi 6.000 sekarang. Kemudian air, kalau kudu kan banyak siswa kita, siswa barunya 8 kelas tambahnya, jadi cukup banyak, nambah 88 orang. Jumlah siswa kita 684 siswa yang reguler, kemudian 350 siswa yang SMA terbuka. Nah, yang ada di sini kan harus melaksanakan sholat, setiap sholat zuhur dan asar. Makanya air kekurangan, kita pasang lagi dengan air masang KWH atau PAM baru, saluran air baru dari PDAM. Kemudian dalam bidang humas, nah ini bidang humas, masalah yang dihadapi oleh kita, misalnya ada wartawan, LSM, instansi pemerintah, kunjungan kita, ada buku tamu khusus. Kemudian di sana sudah ada tata tertibnya untuk masuk ke SMA Negeri 1 Pelancalan dan pakai ID card, dan tidak semua orang bisa masuk sembarangan ke lingkungan sekolah. Itu harus melalui satu di security, kemudian nanti dicek lagi di guru piket, kemudian masuk lagi nanti mau ke mana, misalnya mau menghadap ke wakil kepala sekolah atau kepada kepala sekolah. Pada intinya semuanya berjalan dengan baik. Koordinasi dengan semua nomor-nomor penting di Kecamatan Pelansalak ini, Propam Bintam dan sebagainya, kita sudah siapkan. Tinggal klik kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Untuk humas, kemudian untuk TU, tata usaha, ini kita menugaskan Arsip Paris atau dulunya Kasubag TU untuk mengkoordinir kegiatan atau pekerjaan tupoksinya, tugas pokok dan fungsi tata usaha, dari mulai bagian administrasi, kemudian operator, kepegawaian, bagian kesiswaan, kemudian juga di security dan di Mr. Clean, kami manggilnya itu penata tanaman dan sebagainya, penjaga sekolah. Nah, ini dikoordinasikan oleh sebagai koordinatornya adalah Kasubag Tata Usaha. Alhamdulillah berjalan dengan baik. Hanya kami juga merasa ada keluhan dari tata usaha, karena untuk pengangkatan P3K itu tahun sekarang tidak ada, tahun kemarin tidak ada untuk tenaga kependidikan. Nah, mudah-mudahan tahun depan ada, karena sudah ada yang sudah 10 sampai 15 tahun menjadi tenaga usaha atau tenaga tata usaha yang mengabdi di SMA Pelansalak khususnya. Nah, makanya inilah yang perlu saya sampaikan. Kemudian secara umum kita dapat mengatasi segala sesuatu yang ada di SMA Negeri 1 Pelansalak. Alhamdulillah prestasi akademik maupun non akademiknya kita sudah bisa diraih ya, walaupun tidak terlalu banyak, karena kita masih terus mencari bakat-bakat terbaik di SMA Negeri 1 Pelansalak. Itu saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.